Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang cara bertahan hidup di desa dengan modal yang minim. Mungkin bagi sobat semua yang sudah mulai jenuh dengan hiruk pikuk kehidupan di kota yang cukup padat dan membosankan, mungkin sudah ada kepikiran untuk tinggal di desa, di kampung. Mungkin video dari aku ini bisa jadi bahan referensi, juga bisa jadi persiapan tentunya bagi sobat semua yang ingin tinggal di kampung dengan modal yang minim. Hidup di kampung itu memang cukup menyenangkan dan cukup punya tantangan, tapi sebetulnya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sedikit flashback, aku dulunya itu adalah pekerja kantoran di perusahaan swasta, dan sekarang memutuskan tinggal di kampung ini dengan alasan keluarga ya, karena ketika aku kerja di kota itu aku jauh dari keluarga sehingga membuat hati juga kurang tenang. Dan sekarang alhamdulillah sudah berkumpul dengan keluarga, dengan banyak waktu luang juga untuk keluarga, walaupun mungkin penghasilannya jauh berbeda ketika aku bekerja di kota sebagai pegawai. Tapi tidak ada masalah. Sekarang aku sudah memulai dengan kehidupan baru, dan aku juga banyak belajar tentang kehidupan di kampung, bagaimana caranya agar bisa dapat menghasilkan uang atau bisa dapat berpenghasilan dengan modal yang minim. Waktu itu aku punya modal yang tidak terlalu banyak dan seadanya, dan aku dibekali dengan tekad dan juga keyakinan agar aku bisa bertahan hidup di kampung. Nah, tapi poin penting yang harus kita persiapkan untuk kita tinggal di kampung seperti itu adalah, yang paling penting yaitu adalah poin-poinnya adalah jangan gengsi. Karena gengsi itu akan menghambat untuk kita menjadi sukses dan maju. Di usaha apapun, pekerjaan apapun, jangan gengsi. Apalagi di kampung ini, pekerjaan itu sangat sulit. Sekalinya ada itu harus menggunakan fisik dan juga tenaga. Namun aku tidak bekerja di sini, aku usaha, dan aku mulai dari hal kecil, beternak kambing dan beternak ayam juga, lalu nanam cabai dan juga sayur-sayuran seperti itu untuk mencukupi kebutuhan. Nah, jadi poin pertama yang paling penting yaitu adalah jangan gengsi, karena pekerjaan apapun selama itu halal dan kita mau belajar, insya Allah akan berkah untuk hidup kita dan bisa membuat kita maju. Bisa jadi nantinya jika kita tekun, jika kita berproses terus, bisa jadi malah lebih baik, lebih bagus, dan lebih sukses dari kehidupan ketika di kota. Lalu kemudian poin yang paling penting berikutnya yaitu adalah mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan menunggu banyak modal dulu, atau jangan nunggu kaya dulu ketika kita mau usaha misalkan. Seperti contohnya aku yang saat itu dimulai dengan usaha beternak kambing dengan modal hanya 3 ekor kambing, dan alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 12 ekor selama kurun waktu 1 tahun. Untuk perkembangannya juga cukup drastis dan cukup singkat dan juga cukup banyak, karena aku usahakan itu dengan maksimal dan banyak peluang yang aku ambil seperti itu. Nah, lalu kemudian poin yang berikutnya yaitu adalah bangun relasi. Ketika kita bertemu banyak orang di luar sana, kita bisa dapat ilmu baru,
pengalaman baru juga yang bisa di-share kepada kita semua dan bisa kita ambil untuk di kehidupan kita. Lalu juga bisa jadi itu adalah jadi sumber rezeki, misalkan untuk akan membeli misalkan hasil ternak kita atau hasil panen kita seperti itu. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan untuk membangun relasi. Bisa jadi itu adalah jadi sumber ilmu dan sumber rezeki seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah efisien, hemat, dan juga kreatif. Karena di kampung ini banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan dengan biaya yang sedikit atau bahkan mungkin tanpa biaya sepeser pun. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis, dan bahkan dengan harga yang sedikit misalkan. Jadi untuk kebutuhan kita, misalkan untuk konsumsi kita bisa kita dapatkan secara gratis, secara biaya yang murah, semurah-murahnya. Misalkan untuk kita mau beternak ayam, misalkan mau bangun kandang, bisa kita manfaatkan kayu yang ada, bambu yang ada, dan juga genting yang ada. Ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh dengan harga yang murah dan juga bisa jadi tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, jadi itu adalah poin-poin penting ketika kita akan tinggal di kota dengan modal yang minim. Aku ulas lagi. Yang pertama yaitu adalah jangan gengsi, karena gengsi akan menghambat ketika kita akan berkembang hidup di kampung. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah mulai dari hal yang kecil. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu banyak modal. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah bangun relasi. Ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa bertukar pikiran, mendapatkan ilmu yang baru, bisa jadi juga jadi sumber rezeki kita. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah hemat dan juga kreatif. Banyak yang bisa kita dapatkan dengan modal sedikit atau bahkan dengan tanpa biaya sekalipun. Jadi itu adalah poin-poin penting ketika kita akan tinggal di kampung, bertahan hidup di kampung dengan modal yang minim. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada atau dimanapun kita tinggal, kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan kita juga akan mengetahui banyak hal. Kita akan bisa menggali banyak hal dengan kita terus belajar dan terus belajar seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dapat memberikan edukasi kepada sobat semua, bisa memberikan referensi kepada sobat semua dan bisa diambil ilmunya. Sekarang alhamdulillah aku sudah tinggal di kampung, sudah menjalankan usaha kecil-kecilan, walaupun belum sebanyak yang waktu aku kerja di kota, tapi alhamdulillah untuk kebutuhan bisa terpenuhi. Dan yang paling penting yaitu adalah bisa dekat dengan keluarga, bisa meluangkan banyak waktu bersama keluarga. Dan aku juga belajar banyak hal tentang proses hidup. Sebanyak apapun gaji kamu atau sebanyak apapun uang kamu, ketika kamu bekerja dengan orang lain, kamu adalah tetap bawahan. Tapi sekecil apapun uang yang kamu miliki atau sekecil apapun penghasilan yang kamu miliki, ketika kamu usaha sendiri, ketika kamu menghasilkan uang sendiri, tetapi kamu adalah bosnya. Itu adalah kata-kata yang aku ingat dan aku tanamkan di dalam hati aku. Mungkin itu adalah penyemangat bagi aku. Semoga bisa berkembang dan semoga aku bisa konsisten dalam menjalankan usaha di kampung ini, dan aku berharap bisa berkembang jauh dan bisa terus meningkat dan berproses menjadi lebih baik lagi. Sobat, seperti itu video kali ini, semoga dapat memberikan informasi, semoga bisa dapat memberikan referensi dan bisa diambil ilmunya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat semua. Sobat, cukup sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.